Hai Ipar, apa kabarnya? Kabar baik, gimana Par kabarnya? Oke, baik sekali. Hari ini kita mau mulai podcast lagi, belibet nih belum nih. Kita bahasnya menarik loh hari ini. Apa ya, Par ya? Sesuai judulnya kita podcast kali ini bahas tentang saudara toksik. Toksik itu artinya Oh, beracun, jadi lebih tepatnya perilaku beracun yang gila bisa berbahaya merusak nih. fisik, iya, bisa Oh, ganggu fisik, emosi diri kita sendiri maupun orang lain loh. iya betul betul betul. Orang-orang toksik nih biasanya deket sama kita loh malahan, bukan orang lain. Hmm, Bisa teman kelas, teman kita, teman dekat, saudara kandung, orang tua, pasangan pun juga ada yang toksik loh. Cuman sekarang yang kita bahas tuh saudara ya, saudara beracun, toxic ya brother saudara or beracun. toxic sister nih. Saudara. Kita Mm-mm. lebih lebih spesifiknya kita bahas tentang saudara beracun. Soalnya bisa Mm-mm. bikin gairah hidup hilang. Aduh, capek deh. Iya, capek. Bikin lelah jiwa ya kan? Mm-mm. Itu kan harusnya hubungan saudara itu kan sehat ya, harusnya. Harusnya tuh sehat, saling sayang, saling berempati, saling membantu. Itu kira-kira ada nggak sih tandanya kalau kita punya saudara yang toksik tuh? Ada sih. Ini aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Jadi cari Ah, cari info-info gitu. Tanda-tanda kalau momennya saudara kita itu lagi beracun gitu. mengandung racun. Iya, mengandung Gimana? racun. Jadi macam kayak mereka itu tidak pernah salah gitu. Ya Allah. Terus, 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 terus. Terus suka mengaku-ngaku dan mengambil semua keuntungan dari si saudara gitu, saudaranya Duh, gitu. tidak tahu diri nih. Terus Terus apa lagi tuh? uh, mereka itu kadang cuma bermain dengan orang yang mereka sukai. Jadi kalau nggak suka ya Hmm. ya sudah gitu loh. Terus, 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 terus. Terus Kita ini pilih-pilih kasih dong berarti mereka ya? dia kayak gitu, namanya juga beracun. Namanya juga beracun. Tidak untuk didekati ini ya. Iya, Berbahaya kawan-kawan. berbahaya sekali. Terus itu mereka berusaha mengendalikan keadaan. Oh ini maksudnya mereka dominan gitu ya? Iya, kadang kayak gitu. Superior. Sama tuh kadang kayak gini, kalau mamanya mengendalikan keadaan tuh kayak anggap lagi mungkin kayak contohnya gini ya, anggap lagi mau keluar gitu ya hari ini ya. Hmm, hmm. Terus sudah siap semua, tapi ternyata dia nggak mood gitu. Dia nggak mood gitu. Oh, Dia nggak mood. Terus aduh gimana ya, tak bikin drama-drama gitu, drama-drama kamu gitu. ngajak rumah itu kayaknya ya? Akhirnya terus satu Wah, satu rumah, ya udah deh nggak jadi berangkat hari ini, kita berangkatnya besok. Ayo batal acaranya gimana gitu. tuh orang itu? Oh my God. Iya, macam kayak mungkin memanipulasi keadaan kali ya gitu ya. Iya benar-benar memanipulasi keadaan tuh bikin orang lain di sekitarnya biasanya merasa bersalah. Iya. Padahal kan harusnya enggak. Yaudah tuh mood-mood lu sendiri kendaliin kenapa sih ya? Wah emosi loh saya. Ini kayak berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi Terus terus orang. lanjut lanjut Nah, lanjut. terus Fokus kita fokus. terus mereka itu suka membuat kecewa gitu ya. Ini nggak tahu Hmm. nih kecewa itu kayak gimana ya, bikin-bikin kecewa gitu. Ya. Nyebelin ya kali ya mereka itu ya. Kali nyebelin, terus suka menciptakan konflik. Itu mungkin ya menciptakan konflik. Mungkin kembali lagi episode 1 sama 2 mesti ada Iya benar. nih menciptakan Iya konflik, iya benar 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 benar. namanya adu domba. Oh iya benar benar benar. Benar banget Iya, itu. namanya Ada adu domba. kemarin-kemarin mengadu domba benar-benar. Ini kayak hidup ini orang ini nggak tenang banget ya. Suka aja ada perang-perang gitu ya. Makanya entah mungkin contoh kayak gini kali ya, anggap yang beracun tuh si kakak gitu. Beracun si kakak, jadi apa dia lagi perbuat apa gitu, tapi yang disalahin si adiknya. Jadi dia suka ini ngomong ke mamanya atau ke papanya, enggak ini si adik kok ternyata gitu. Mengadu Akhirnya domba, menciptakan konflik pak gitu. menciptakan konflik. Terus dia kayak seneng aja Mm-mm. nonton gitu. Ada yang perang-perang, ada yang konflik tuh kayak dia seneng aja. Oh senang sekali, hobi Ada kok. kepuasan tersendiri, ada kepuasan Iya. tersendiri. Parah. Terus suka Apalagi tuh selanjutnya. menggosipkan si anggap kamu ya, suka menggosipkan Ah, kamu dengan orang lain. Jadi istilahnya kayak adiknya gitu mm-mm. digosipin, kamu tahu nggak adikku bisulan ternyata gitu.
bisul tuh privasi lo padahal lo. Tidak untuk diceritakan sama orang lain lo ya kan. Tahu nggak adikmu Iya, tuh WhatsApp lo. Oh, itu privasi lo. makanya Wah, nggak itu pantas. mungkin diinin. Kamu tahu nggak? Ternyata tuh adikku tuh ya, eh kalau ngupil, habis itu ngupilnya dimakan. Oh, itu gurih sih. Menggosipkan dengan orang lain. Aduh, toksik parah. Terus Toksik apa lagi ya? parah, Ada lagi beracun. ya yang lain? Ada. Terus ini suka ini merendahkan di depan orang lain. Jadi anggap si adik gitu ya direndahkan sama saudaranya yang beracun tadi di depan orang lain. Kayak gimana ya contohnya ya? Merendahkan orang lain tuh kayak gimana ya? Merendahkan gimana ya, Bro? Merendahkan. Merendahkan di depan orang lain kayak bikin cerita-cerita gitu nggak sih? Mungkin dijelek-jelekin gitu kali ya. Menceritakan kejelekannya, menceritakan kejelekan si saudara ini ke saudara yang lain misalnya ya. Iya, sama ceritanya kayak tadi. Kamu tahu nggak? Adikku tuh dia ngupil terus dimakan. Iya bener. Mereka tuh merusak image tau gak diem-diem. Iya, benar. Terus tuh ada tuh terakhir nih, kayak benar-benar mengabaikanmu gitu. Jadi si saudara beracun ini mengabaikan dirimu lah gitu. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Kayak cuman pengen ngambil keuntungan dari kita aja kali ya. Ya mungkin seperti itu. Kadang kayak gitu. Mm-mm. Ada tuh, ada temen sih. Aku pernah tuh diceritain sama teman gitu. Ternyata Mm-mm. saudaraku tuh ini dia adiknya gitu ya. Kenapa kok adik terus ya? Kakak lah sekali. Iya, Karena kita kan anak ragil. Jadi iya. gitu. Tapi kebanyakan temenku si adik juga. Jadi ceritanya tuh ya. Tapi iya sih, kebanyakan teman-temanku juga yang adik itu pasti selalu ditindas sama kakaknya ya nggak sih? Nah iya. Bukan tindas ya, kayak kita punya saudara-saudara yang toksik-toksik gitulah. Tapi ada kok yang adik toksik gitu. Oh ada brother, Kembali. ada. Aku mau cerita ini gitu. Oh iya, oke, sorry. Aku Jadi fokus. ceritanya tuh Gimana? kayak gini. Kamu tahu nggak gitu? Kenapa gitu? Kakakku tuh aneh itu. Bayangin ya, aku tuh kan sekarang tinggalnya di Jakarta. Dia temanku di Jakarta sih. Di Jakarta Tangga gitu. gue jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Terus disuruh pulang gitu. Kenapa pulang? Ya kamu pulang dong, ini ortu lagi sakit. Jadi bapaknya tuh lagi sakit. Dia tuh lagi bapaknya di Mojokerto gitu. Lagi sakit nih gitu. Ya kamu pulang. Wah, aku ya nggak bisa dong. Kalau mamanya sebentar-sebentar langsung pulang. Harga tiket juga mahal ya. Apalagi itu Iya bener, kasus dikata pulang tinggal jalan kaki apa gimana? makan. Itu pas pandemi Oh, sih. terus Pandemi sekarang itu dia oh, belum terus naik pesawat atau kereta harus rapid ya. harus rapid ya kan, nggak bisa langsung aja. Terus susah gitu. Mari udah gitu si temanku ini juga baru punya bayi gitu. Jadi agak susah gitu kan ya. Oh, Si ortunya lagi di rumah sakit. Masa suruh jaga papanya di rumah rumah sakit ya. sakit Padahal lagi pandemi. pandemi kayak gini ya sangat danger banget itu kan. Pokoknya disuruh pulang sama kakaknya. Soalnya kakaknya Pokoknya itu harus pulang sekarang juga gitu ya. iya titik harus pulang sekarang juga. Kakaknya lagi sibuk gitu. Soalnya ngurus-ngurus Wow. papanya dia nggak bisa kerja gitu. Wow. Kantornya agak sedikit berantakan gitu, nggak bisa ketemu sama klien. Oh, wow. Terus Cuman gara-gara itu doang. Tapi padahal si kakak dan si papa ini satu kota kan? satu kota, Akhirnya, wah Oh. ini susah gitu. Akhirnya ya nggak bisa ya gitu ya. Ya Jadinya nggak bisa dong, gimana dong ya kayak gitu tuh. Itu tuh halus sih sebenarnya, toksik alus gitu ya. Ya iya. sih, kita dibuat merasa bersalah gitu loh. Dengan kayak gitu, kayak seolah-olah tuh kayak kita tuh bukan anak yang berbakti. Padahal kan nggak bisa gitu juga. Posisi lagi di luar kota, mending luar kotanya jaraknya cuma 10 kilo, 12 kilo gitu mungkin masih bisa lah ditempuh pakai darat ya. Kalau udah yang luar kotanya jauh, Jakarta, Mojokerto, kayak gitu, terus pulangnya bagaimana? Dia dikira Nggak Doraemon punya soalnya. tiket, ini pakai pintu kemana saja. Iya. Ada ya itu ada sih, itu ceritanya panjang sih. Sampai ada tuh ceritanya ini. Jadi kakaknya bilang, ini aku ngurus-ngurus papa jadinya nggak bisa ngadepin klien, kerjaan jadinya pontang-panting, terus karyawan karena klien nggak ada ya karyawan jadi nggak bisa dibayar gitu. Akhirnya dia ngomong anu deh,
ini juga sembako di rumah habis sih. Ini karena papa tinggal Oke, satu rumah gitu kan, butuh makan, butuh ini gitu. Kamu mau nggak gitu? oke. Kalau kamu mau itu kamu transferin aku 40 juta katanya gitu. Taruh dulu. Jadi si kakak ini posisinya nggak bisa nerima kerjaan, terus nggak bisa gaji karyawan. Dia nggak punya anak buah, apa bagaimana? Nah ya itu, anak buahnya nggak Oh, guna berarti. mungkin dia single fighter, jadi gitu. Dia CEO sekaligus pekerja, sekaligus yang terima-terima tender jadi satu semua Iya, mungkin ya. tapi ya Pokoknya kasihan emosi lah. dong adiknya nggak ikut join kerjaannya, suruh bayarin karyawannya. Ngapain? Suruh bayarin karyawan. Ya kalau untuk membantu orang tua ya, anak mana sih yang nggak pengen bantu Oh orang iya. tuanya ya kan? Pasti pengen lah. Tapi tuh kadang ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan saat itu juga gitu loh. Oh iya. Dan sebagai saudara kan harus saling mengerti harusnya, ya nggak sih? Kalau udah kayak gitu tuh ngadepinnya gimana ya, Par ya? Ah, siapa ya kayak gitu-gitu ya? Mungkin gini sih, Kalau ke udah gitu, personal sih ya dari aku ya. Mungkin kalau kayak gitu itu diomongin ya, masalahnya kayak apa gitu loh. Jadi kita ngomongin sama baik-baik. saudara kita yang beracun ini, ngomong baik-baik. Masalahnya gimana sih gitu. Pokoknya kalau udah racun aja sih, mana bisa diajak ngomong baik-baik. Emosi saya lama-lama ini. Siapa Iya betul, tahu tapi gitu. iya harus diomongin Harus gitu diomongin. masalahnya. Siapa tahu diomongin ternyata oh iya, terus dia sadar, akhirnya dia nggak beracun lagi. Bener, 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 bener banget. Terus Terus tuh terus ada lagi. kalau mamanya nggak bisa, ya udah cuekin aja gitu loh. Kalau kataku sih kayak Hmm, gitu ya gitu. cuek is the best. Iya, soalnya mau nggak mau ya kita harus menghargai diri sendiri juga kan. Iya bener. Ah, Cuman ada loh beberapa orang tuh yang udah diserang kayak gitu ya. Kalau kata aku kan yang kayak contoh kayak tadi tuh yang si kakak toks itu menurut aku tuh nyerang psikis gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang udah digituin tuh baper mikir sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dibuat merasa bersalah gitu. iya iya iya. Tapi itu juga Heeh. nggak boleh juga ya, nggak bagus ya kalau kataku ya. Kayak gitu kita Apalagi kan kalau yang kembali punya lagi bayi gitu. kayak yang tadi ya. Jadi saudara toksik itu suka memanipulasi pikiran kita. Woi, bener kan ya? Bener, Nah, memanipulasi pikiran. akhirnya bikin si yang dimanipulasi jadinya kayak baper ini. Tapi ya Heeh, kembali heeh. lagi lah, hargai diri sendiri lah gitu. Kalau mamanya kayak gitu ya Iya bener. bicarain aja. Kalau enggak cuek aja. Kalau umpamanya ya ternyata udah diomongin semua gitu masih ganggu aja. Heeh. Saudara toksiknya dibawa ke rumah sakit. Kemana? Ke rumah sakit. Siapa Rumah sakit tahu jiwa. ternyata memang ada gangguan saraf ya. Disembuhin dong. Siapa tahu yang putus sarafnya ya. Iya. Soalnya Mati. ya demi Ada. demi kesejahteraan hidup orang banyak kalau saya bilang ya. Bener, 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 bener. Itu Kita, empatinya nggak ada. iya, soalnya gini sih ya, kalau sekarang tuh ya, kita lagi positif-positifnya ya, Heeh, diganggu sama si heeh, saudara-saudara toksik yang negatif ya. Kita ajak heeh, ngomongin masalahnya biar ke positif yang sama gitu, nggak bisa heeh, gitu. Jadi kan vibrasinya nggak heeh. sama ya, nggak ketemu. Ya mending kalau kataku ditinggalin ya, cari vibrasi yang benar-benar sama Bener. positifnya. Oh jadi memberi inspirasi loh. Gara-gara ngomongin vibrasi nih, Mm-mm. ini kita bisa jadi bahas untuk topik selanjutnya nih, Par. Oh, boleh juga sih, boleh. Iya, bener. Jadi selanjutnya Vibrasi. kita bahas vibrasi ya. Mm-mm. Vibrasi, benar. Jadi kurang lebih itu tadi ya cara menghadapi, contoh-contoh saudara toksik, cara menghadapinya. Jadi untuk teman-teman sekarang yang lagi ngadepin saudara-saudara yang lagi toksik, semangat ya guys. Kalian pasti bisa. Cuek is the best. Track is Ya best. nggak? Oke, bener itu. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya di episode selanjutnya. Bye bye. Oke, bye-bye.